warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini bersama kembali. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya, karena beliaulah sang pedoman kita dalam hidup ini. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu agenda kita live ini, yakni basa-basi bincang santai bareng santri, yang insya Allah akan kita terus agendakan pada Jumat malam. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri juga, berhubung sudah berapa kegiatan kita kemarin live ini sudah saya tidak pernah memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Muhammad Idris. Saya berasal dari Pulau Ali Mandar dan di sini sebagai staf pengajar dan juga musyrif di Pondok Pesantren Yasmin Makassar. Kemudian sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yakni kita akan berbincang dengan dua bintang tamu kita. Ya, mungkin saya akan mempersilahkan kepada para santri saya ini untuk memperkenalkan dirinya. Kalau bisa menggunakan bahasa Inggris ya lebih bagus juga. Kami persilahkan. Untuk yang pertama mungkin untuk Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Wahyu Ramadan. You can call me Wahyu. I live in Sidrap. My hobby is play badminton. I want to be Hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Rizwan, Ananda Rizwan, kami persilakan. My name is Muhammad. Silakan. Jadi mohon maaf mungkin ini agak gugup karena ini baru pertama kali bagi para santri kita. Davis yours. Silakan. My name is Muhammad Rizwan. You can call me Rizwan. I live in Papua. My hobby is badminton. I want to be Tahfiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hafiz. Jadi insya Allah kedua santri kita ini akan dididik bagaimana caranya mereka bisa menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, jadi adinda-adindaku sekalian, di sini kita akan berbincang-bincang santai, membicarakan tentang apa saja problem, apa saja keinginan kalian untuk Pondok Pesantren Yasmin ke depannya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya. Oke, yang pertama mungkin untuk Ananda Wahyu. Ya, pertanyaan pertama itu, tahu Pondok Pesantren Yasmin dari mana? Dari Ustadz saya sendiri di sekolah SDIT Pemabas. Ustadz saya memberitahukan, Suaranya bisa keras. Ustadz saya memberitahukan kalau mengarahkan ke MIM. Ya. Lalu MIM kebetulan sudah full santrinya dan MIM mengarahkan kita ke Yasmin, jadi kita bisa tahu nama Yasmin. Oke. Dan Pondok Yasmin. Ya, terima kasih untuk Anda Wahyu. Selanjutnya untuk Rizwan. Ya, tahu Pondok Pesantren Yasmin Makassar ini dari mana? Dari Ya, penonton kami harap untuk tenang. orang tua. Ya. Orang tua. Orang tuanya tahu dari mana? Saya tahu. Mungkin orang tuanya sudah dapat info-info dari FB, Facebook ataupun panel-panel yang lain. Oke, selanjutnya alasan mondok di Yasmin karena apa? Atau apakah memang mau tahu saja karena orang tua yang menginginkan atau ada hal lain?
Mungkin dimulai dari Rizwan dulu. Alasan mondok di Yasmin itu karena apa? Diri sendiri. Diri sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada paksaan dari orang lain. Ada tadi. Ya. Tapi sekarang sudah ikhlas mondoknya. Iya. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya untuk Ananda Wahyu. Alasan mondok di Yasmin ini karena apa? Karena ingin jadi hafiz Quran. Masya Allah. Tidak ada paksaan dari orang lain. Tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya antum ini dari mana? Pertama dari Kalimantan. jadi kemarin berangkat dari Kalimantan kemarin. Iya. Kalau Rizwan berangkat dari mana? Dari Papua. Oke, Papua kemari. Coba jelaskan perjalanan dari kampung menuju ke Makassar. Mungkin dimulai dari Wahyu lagi. Dari rumah naik motor ke dermaga dan menunggu beberapa menit speed dan naik speed selama 1 jam lebih sampai di kota, yaitu kota Tarakan. Dan sesampai di kota Tarakan naik mobil ke bandara dan menunggu lagi pesawat sekitar 10 menit dan naik pesawat lagi ke Makassar dan naik pesawat lagi ke Makassar. Lalu sampai di Makassar bermalam lagi di beberapa minggu kemudian. Lalu ke Mim dan Mim mengarahkan kita ke Yasmin. Iya. Jadi perjalanannya jauh sekali ya. Iya. Ya. Sungguh perjuangan yang sangat melelahkan. Iya. Masya Allah. Selanjutnya dari Ananda Rizwan. Coba jelaskan perjalanan dari Papua ke Makassar. Apakah menyenangkan atau biasa saja atau memang menyedihkan atau berdramatis sekali? Bagaimana? Coba jelaskan. Pertama dari rumah ke bandara, baru tunggu berapa menit, lalu naik pesawat. Setelah sampai bandara, tunggu berapa menit lagi, baru naik pesawat lagi 2 kali. Selesai itu sampai ke Makassar, baru selesai ke Makassar, tunggu mobil, baru Sampai sudah di Yasmin. iya. Iya, Masya Allah. Jadi yang nerima kemarin di sini Ustadz siapa? Yang nerima di sini? Apakah Ustadz Hendra kah? Ustadz Muzakir kah? Siapa? Kalau tidak salah Ustadz Hendra. Ustadz Hendra. Kalau Wahyu? Ustadz Umar. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini merupakan santri kita yang berasal dari tempat yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Papua, menyeberang pulau entah berapa kali tadi itu yang transit pesawat. Kemudian ada juga yang dari Kalimantan, dari Tarakan ya? Iya. Ya, dari Tarakan yang sampai menggunakan speed menuju ke mana? Kota Tarakan. Menuju kota Tarakan. Kemudian transit ke sana kemari sehingga bisa sampai di Makassar. Masya Allah, perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat panjang. Iya. Jadi perjalanannya ini memakan waktu dalam seharian atau 2 hari lebih, bagaimana? Wahyu coba dulu. 2 hari. 2 hari. Iya. Kalau Rizwan perjalanan berapa hari kemarin? 1 hari saja. Kalau bisa mic-nya kasih dekat sedikit supaya suaranya gak bisa didengar. Jadi pertanyaan selanjutnya, yani rasanya mondok di Yasmin gimana? Untuk Wahyu dulu. Pak, karena mondok di Yasmin itu keren dan menyenangkan. Mondok di Yasmin. Jadi kayak sebelum itu kami punya yel-yel di sini. Jadi kita akan coba bacakan apa saja itu yel-yelnya. Oke. Masih ingat kan? Oke, ayo mondok di Yasmin karena yang mondok di Yasmin itu Keren. Oke, ulang. 3, 2, 1.
Ayo Mundo Yasmin karena yang Mundo itu keren. Gimana gayanya keren? Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Rizwan dulu, saya belum tanyakan. Rasanya Mondo Yasmin gimana? Menyenangkan Kenapa bisa menyenangkan? Semenyenangkan apa itu? karena banyak teman. Banyak teman, apa lagi? Ada AC. Ada ya. Jadi, ada AC. Jadi oh ya, ini juga kita perlu tanyakan. Nah, fasilitas apa yang membuat antum-antum ini senang di Yasmin? Wahyu dulu coba. Fasilitasnya selalu makan ayam Makan ayam. setiap hari. Masya Allah. Jadi makan ayam ini menambah semangat, menambah gairah untuk terus mondok. Iya. Iya. Kalau Rizwan tadi apa? Karena ada AC. Nggak ada AC. Jadi kalau kita ada AC di pondok ini, kita ini jadi bergairah mondok. Tidak, Tidak. Kenapa lagi? Kita coba jelaskan, Rizwan. karena Baik, kebak panjang sekali. barang-barang. Mengaji bareng-bareng, maksudnya bukan bareng-bareng, oke? Nah, jadi kalau kita mengaji bareng-bareng ada AC itu menyejukkan, jadi nyaman juga untuk kalau mengaji, oke? Begitu kan? Iya. Iya. Nggak iya-iya saja kan? Oh iya. Selanjutnya, pertanyaannya itu apa saja yang sudah dipelajari di Yasmin? Apa-apa saja yang kalian pelajari di Yasmin? Coba jelaskan dulu. Coba dimulai dari Rizwan. Pelajarannya Ya, pelajarannya apa saja? bahasa Arab, bahasa Inggris, Ya. taksin, baru akidah, baru fikih, baru Ya, banyak juga yang dipelajari ya. iya, Tidak sampai stres. tidak. Ya, tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Wahyu, apa saja yang kalian pelajari? Apa saja pelajaran yang ada di Yasmin? Pelajaran yang di Yasmin yang kita pelajari yaitu imla, mahfuzat, tajwid, tahsin, memperbaiki bacaan, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan akidah dengan fikih dan sirah. Masya Allah, banyak sekali ya. Iya, Ya. Tidak stres? lumayan. Lumayan. Ya. Tapi betah mondok? Iya. Alhamdulillah. Kalau Rizwan betah mondok? Betah. Betah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya, kalau bisa kita itu mic-nya dekatkan sedikit supaya suaranya agak masuk. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut antum-antum ini pelayanan di Yasmin bagaimana? Coba jelaskan. Apakah menyenangkan? Apakah lumayan? Apakah sangat baik? Apakah memang tidak baik? Coba jelaskan dulu. Dimulai dari Rizwan dulu. Menyenangkan. Menyenangkan? Ya. Ya. Semenyenangkan apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, betul-betul menyenangkan. Iya, Pondok betul-betul. Yasmin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena santri kita puas. Coba lagi dari Wahyu. Pelayanan di Yasmin gimana? Lebih baik dan menyenangkan juga. Baik. Oh, ya sama. Jangan-jangan kalian ini dari mana? Bersaudara kah? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Oh ya. Tapi kalau di Yasmin kita semua Saudara. bersaudara. Ya. Jadi itulah kami. Sekali lagi, meskipun kita berasal dari tempat yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda juga kan? Iya. Ya. Saya sendiri pakai bahasa Mandar, antum pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Dia tidak punya bahasa daerah. Iya. Iya. Kalau Rizwan pakai bahasa apa? Papua. Oh, saya kira sudah pakai bahasa Inggris dia ini.
Oke, alhamdulillah. Dari macam-macamnya bahasa di Indonesia, dari macam-macamnya daerah yang ada di Indonesia, dari macam-macamnya negeri yang ada di Indonesia, kita dipersatukan di Yasmin, ya, disatukan dalam satu ikatan, yakni antara santri dan ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya ini mungkin pertanyaan ya, yang hal-hal apa yang menyenangkan selama berada di Yasmin. Coba Rizwan terlebih dahulu. Makan ayam setiap hari. Wih, masya Allah, makan ayam ini. Gimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan juga? Jangan Menyenangkan. sampai Menyenangkan. mondoknya ini cuma makan ayam. Tidak. Tidak, ya. Tapi belajar juga Iya. menyenangkan. Kalau siapa? Wahyu? Hal apa yang paling menyenangkan di Yasmin? Ketika hari Minggu bisa jalan-jalan dan main futsal, tapi sekarang kita tidak diboleh dikeluarkan dari pondok Iya. karena selama COVID. Ya, jadi sebelumnya itu setiap hari Minggu mungkin akan diadakan beberapa kegiatan seperti kita akan keluar pondok agak ya seperti jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan ya kita pergi olahraga di tempat futsal lah. Namun untuk beberapa saat ini karena berhubung Makassar sedang dalam keadaan darurat, yakni melaksanakan PPKM itu juga. Jadi perbatasannya ini kita juga harus membatasi diri dengan orang-orang di luar agar intinya kita bisa saling menjaga lah. Setidaknya yang sakit tidak menularkan ke orang sakitnya ke orang yang sehat. Tapi semoga kita semua yang ada di rumah dan juga di pondok diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin akan berbanding terbalik. Kalau tadi itu hal yang menyenangkan, sekarang hal yang paling menyedihkan selama mondok di Yasmin. Rizwan lagi. Aduh, kenapa? Aduh. Kasih dekat nih. Kalau Ini kayaknya nih Rizwan ini masih memikirkan jawabannya. Wahyu terlebih dahulu. Hal apa yang paling menyedihkan selama mondok di Yasmin? Ketika teman-teman sudah menelpon dan waktu sudah habis, lalu kita tidak ditelepon, itulah sedihnya. Ya. Mungkin itu sudah jadi budaya lah di dunia santri. Selanjutnya Rizwan, hal apa yang paling menyedihkan selama mondok di Yasmin? kalau yang tadi Wahyu bilang kalau tidak ditelepon dibilang tidak disayang sama orang tuanya. Oh iya. Jadi maksudnya mereka ini kalau pada saat waktu telepon, jadi waktu nelpon itu tiap hari apa? Minggu. Tiap hari Minggu. Jadi pada saat waktu menelpon orang-orang santri-santri yang lain itu ditelepon oleh orang tuanya, sementara adinda-adinda ini yang dua orang ini tidak ditelepon, ya mereka harus bersabar dibully sama teman-temannya karena tidak ditelepon oleh orang tuanya. Mereka harus bersabar. Sampai-sampai ada Rizwan mengatakan bahwa dia tidak disayang oleh orang tuanya karena tidak ditelepon. Tapi sebenarnya rasa sayang itu tidak dari hal menelpon itu tok saja. Buktinya orang tuanya datang jauh-jauh ke sini, dibawa mondok, dibiayai untuk kalian bisa belajar dan insya Allah menjadi orang sukses dan menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Jadi itu bukti bahwa orang tuanya sayang sama Kita. kita. Jadi jangan kecewa lagi. Iya. Kalau teman-temanmu nanti bilang tidak sayang orang tuanya, bilang saya tetap disayang. Buktinya saya dikasih mondok. Oke? Iya. Selanjutnya, ya nih, sekarang antum-antum ini punya berapa teman di pondok? Banyak. Banyak. Berapa banyak? Berapa banyak ya? 30. 30.
Kalau berapa? 30 berapa? Wahyu? 30. 30 pas ya. Jadi 30 pas. Minta maaf agak keseliu lidah sedikit. Jadi ada 30 pas. Jadi di sini sudah ada yang keluar? Tidak. Sudah. Tidak ada yang keluar. Tapi kalian tidak cemburu kan melihat Tidak. orang yang keluar? Enggak. Tetap mau mondok? Iya. Tetap. Tetap betah? Iya. Tetap. Ya. Yang namanya mondok itu adalah seleksi alam. Jadi ada yang benar-benar itu kalau mondok kita menyenangkan betul. Meskipun ada yang keluar kita agak cemburu, tapi saya tetap mau mondok karena saya disayang sama Tuhan. Ini bukti kalau saya orang-orang yang terpilih sehingga saya dikasih masuk di Pondok Yasmin. Insya Allah jadi penghafal Quran semua. Amin ya robbal alamin. Amin. 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 Oke, selanjutnya hal apa yang antum inginkan ini untuk diadakan di Yasmin ke depannya? Hal apa? Contoh apakah pengadaan lapangan? Iya. Pengadaan, tunggu dulu. Nanti saya suruh jawab baru antum menjawab. Sabar. Coba mungkin dimulai dari Wahyu dulu. Hal apa? Mulai apakah fasilitas kah yang mau ditambah? Ya, silakan. Yang mau ditambah. Enggak tahu juga yang apa yang mau ditambah. Tidak tahu juga karena merasa sekarang ini sudah cukup. Iya. Ya cukup, alhamdulillah. Dia ini tidak pilih-pilih orangnya. Coba Rizwan dulu. Tidak juga. Tidak juga. Tadi bilang mau ditambah lapangan. Sekarang bilang lagi tidak ada. Karena ini sudah mewah ini. Sudah mewah sekali. Ya, Masya Allah. Seperti berasa di rumah sendiri ya. Iya. Masya Allah. Tapi insya Allah kita semua bisa jadi penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu silakan diminum dulu minumannya, jangan sampai keburu dingin dan jangan sampai juga antum-antum ini tidak kuat lagi duduk. Bismillah. Itu ada tisu di situ ya. Ini santri-santrinya ini terlalu grogi. Karena mungkin ini baru pertama kali lah bagi mereka. Ya, lucu ya. Lucu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif. Ya. Ustadz, siapa yang paling baik di pondok? Silakan, mungkin dimulai dari Rizwan terlebih dahulu. Ustaz yang paling baik. Ya. Semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Selanjutnya, jujur. Selanjutnya untuk Adinda Wahyu, Ustadz siapa yang paling baik di pondok ini? Semuanya karena Ustadz itu tidak kejam dan tidak Masya jahat. Allah. Jujur Ji. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya, kalau Enggak. Ustadz Idris bagaimana? Dia biasa kejam biasa tidak. sedikit. Oh, sedikit, alhamdulillah. Tadi katanya ini di sini Ustadz tidak ada yang kejam, tidak, semuanya baik-baik. Sedikit. Oh, jadi ini sedikit apa? Sedikit baik atau sedikit kejam? Sedikit kejam. Oh, sedikit kejam. Ya silakan minum dulu, jangan sampai kehausan di sini. Bagaimana rasanya di podcast pada malam ini? Bincang-bincangnya? Lucu. Enak. Enak. Dan seru. lucu. Lucu. Siapa yang lucu? Saya. Iya. Oke, dan juga sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Gerai Sehat Makassar atau GSM karena selama ini telah menyuplai obat di Pondok Pesantren Yasmin Makassar ini. Sekali lagi kami mengucapkan syukron ya jazakallah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada dari antum-antum ini, ya, santri-santri yang lain ingin bertanya. Ya,
Kira-kira apa pertanyaannya? Mungkin saya bisa sampaikan langsung kepada adinda-dinda kita di depan ini. Kamu paling nakal temanmu. Apakah ada temannya yang paling nakal? Tidak ada, semua baik. Masya Allah. Ini terbukti bahwa kita semua di sini harus bisa menjadi saudara. Ya. Tidak ada peduli nakal baik. Ya. Semuanya itu saudara. Oke. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para pemirsa. Dimulai dari Wahyu dulu. Salam beri titip salam kepada kota tercinta. Halo Tarakan, apa kabar? Apa kabar? Baik ya. Bye. Baik ya. Jazid, cuma itu. Ya. Ya. Halo Kota Papua. Aduh, saya belum suruh ini tapi sudah menyerobot, tapi tidak apa-apa. Silakan. Rizwan, silakan. Halo Kota Papua. Saya bukan orang Apa- Papua jadi enggak usah minat Apa kabar? Ya, apa kabar ya? Semoga semua sehat-sehat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Kalau di sini semua sehat-sehat. Sehat. Ya. Wahyu sehat. Cuma flu sama batuk. Flu bukan flu. Flu. Ya. Kalau Rizwan? Batuk, beringus, sama